Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada mahasiswa yang mengikuti mata kuliah mamalogi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Ahmad Januar MPhil PhD, merupakan salah satu dosen biologi dari Fakultas Biologi dan Pertanian Universitas Nasional Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan PDB atau UKPTP bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah mamalogi yang saya ampu. Mata kuliah mamalogi ini merupakan salah satu mata kuliah pilihan dengan nilai bobot 2 SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa minimal mereka pada semester 5 yang dilakukan selama 14 pekan atau minggu yang terdiri dari 7 pekan dilakukan sebelum ujian tengah semester dan 7 pekan menuju ujian akhir semester. Adapun materi-materi mata kuliah mamalogi yang diberikan mencakup pertama pendahuluan, kemudian materi kuliahnya terdiri dari integumen, klasifikasi dan identifikasi, ekologi, reproduksi, adaptasi, kemudian tugas pertama yaitu berkaitan dengan salah satu materi kuliah dari pekan pertama hingga pekan ke-6. Kemudian dilanjutkan dengan ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester, materi yang akan diberikan antara lain adalah kajian zoogeografi mamalia, mamalia terestrial dan arboreal, mamalia perairan, pemanfaatan mamalia, konservasi mamalia, dan tugas kedua yaitu dilakukan secara mandiri atau kelompok yang berkaitan dengan materi kuliah pada pekan 9 hingga pekan ke-14, dilanjut dengan ujian akhir semester. Terkait tugas pertama yang diberikan dibuat dalam bentuk makalah dan presentasi. Begitu pula setelah 7 pekan pertama pembelajaran setelah ujian tengah semester, mahasiswa juga akan diberikan tugas kedua dalam bentuk makalah dan presentasi yang akan disampaikan di hadapan dosen pengampu dan dilanjutkan diskusi dan tanya jawab. Mata kuliah ini memberi informasi dan pengetahuan ilmu tentang hewan mamalia dan ilmu lainnya yang saling berkaitan dan mendukung tentang mamalia, serta mampu menggunakan aplikasi ilmu dasar biologi agar dapat lebih bermanfaat dalam hubungan dengan mamalogi. Selain itu juga mampu memahami konsep-konsep dasar mamalogi dalam bentuk kehidupan organisme yang berhubungan dengan lingkungannya yang menunjang kehidupan. Juga aplikasi yang akan dilakukan di lapangan untuk konservasi hewan mamalia yang akan dapat membekali mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan menghasilkan atau menganalisis penelitian tentang hewan mamalia pada tugas akhir mahasiswa. Diharapkan mahasiswa dapat berperan serta dalam konservasi mamalia di luar kampus setelah mahasiswa yang bersangkutan ini lulus. Materi kuliah mamalogi ini berperan penting dalam pencapaian profil lulusan prodi biologi, yaitu bisa sebagai peneliti, analisis biologi, konservasi dan lingkungan. Selain itu juga mendidik sebagai biologi mamalia dan biopreneur yang dimana semakin dibutuhkan dengan adanya perubahan-perubahan kondisi lingkungan pada saat ini maupun pada masa mendatang. Materi kuliah ini akan membekali mahasiswa dalam menghasilkan suatu inovasi yang terkait mamalia yang dibutuhkan oleh pemerintah nasional dalam menentukan arah kebijakan, mengingat beberapa jenis mamalia sekarang ini menjadi spesies penting
sebagai spesies kunci atau key species, spesies payung atau umbrella species dalam suatu ekosistem sehingga lingkungan dapat terus terjaga dan hewan-hewan mamalia tetap lestari. Saya selalu menyiapkan dengan materi yang akan diajarkan pada setiap pertemuan. Selain itu, saya juga menyiapkan bahan-bahan ajaran ini sesuai dengan RPS yang telah disusun dan disetujui oleh penanggung jawab mata kuliah, ketua unit penjamin mutu, serta ketua program studi biologi. Untuk metode pelajaran ini saya menggunakan pembelajaran aktif, di mana keaktifan mahasiswa menjadi poin penting di dalam perkuliahan ini. Pendekatan yang digunakan yaitu pertama, bagaimana cara saya menyampaikan materi kuliah di dalam kelas, di mana penyampaian materi disampaikan secara langsung melalui tatap muka atau on-site dengan slide presentasi dan juga dilakukan secara online melalui diskusi di ruang kampus Universitas Nasional atau aplikasi meeting seperti Zoom Meeting dan mengacu pada pembelajaran yang dilakukan di perguruan tinggi Universitas Nasional. Kedua, melalui interaksi selama perkuliahan. Adapun yang saya lakukan di kelas dengan menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang dikenal dengan Study-Centered Learning, yaitu menggunakan small group, diskusi, problem-based learning, di mana sistem problem-based learning merupakan pembelajaran yang melibatkan mahasiswa sebagai peserta didik sehingga dapat mengembangkan minat dan meningkatkan berpikir mahasiswa. Ketiga yaitu aspek-aspek asesmen adalah penilaian yang saya lakukan secara objektif berdasarkan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Pada awal perkuliahan saya menyampaikan poin-poin penilaian kegiatan pembelajaran atau perkuliahan yang dimulai. Adapun poin penilaian perkuliahan mamalogi terdiri dari ujian tengah, ujian akhir semester, partisipasi bersikap, serta tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Demikian penjelasan dari ketiga aspek yang saya lakukan dalam pembelajaran bidang kelas. Berikut akan ditampilkan mata kuliah mamalogi yang dilaksanakan pada kelas A dengan materi topik kajian zoogeografi mamalia di Indonesia. Pada materi ini memiliki capaian bahwa mahasiswa mampu menjelaskan tentang geografi sebaran mamalia Indonesia, termasuk ciri-ciri fauna mamalia Indonesia di bagian barat, tengah, dan timur. Ya, selamat siang ya. Hari ini kita mulai kuliah yang setelah UTS. Mungkin ini kuliah yang pertama ya, materi yang pertama. Jadi hari ini kita membahas materi tentang kajian zoogeografis untuk mamalia, khususnya untuk yang ada di Indonesia ya. Jadi di sini ada istilah zoogeografis, itu ada geografis dari mamalia di sini. Jadi kita sini kalau zoologi kan ada hewan ya, tapi kita fokus ke mamalianya, enggak vertebrata, enggak ke burung atau herpet ya. Oke. Jadi zoogeografi mamalia itu adalah dikatakan adalah cabang ilmu biogeografi yang mempelajari persebaran dan pola geografi ya, mamalianya ya di wilayah Indonesia, termasuk faktor-faktor ekologi, evolusioner, dan geologis yang distribusi tersebut. Jadi distribusi mamalia kan tergantung dari ekologinya seperti apa, evolusinya seperti apa, dan juga geologinya. Maksudnya mungkin ada dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan. Nah, itu yang dimaksud dengan geografi ya. Nah, jadi di sini ada 3 fokus, itu adalah zoogeografi, mamalia, dan Indonesia.
Zoogeografi itu adalah ilmu tentang persebaran hewan di permukaan bumi. Geografi itu kan bumi ya. Jadi persebarannya di permukaan bumi yang ada di Indonesia. Itu kita fokus ke mamalia. Mamalia adalah salah satu kelompok hewan vertebrate itu yang dia itu ciri khasnya itu menyusui anaknya seperti harimau, kera, dan kelawar, termasuk manusia juga ya. Karena kita juga mamalia ya, karena itu ciri-ciri mamalia. Kemudian di Indonesia, karena kita fokus ke Indonesia, itu adalah Indonesia ini kan kita ketahui merupakan negara kepulauan ya, terdiri dari beberapa pulau besar dan pulau kecil. Itu di mana pulau besar itu ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Dan pulau-pulau kecilnya misalnya Bali, NTT atau Bangka, itu pulau-pulau kecilnya ya. Nah, di sini kemudian selanjutnya next. Nah, jadi faktor-faktor apa sih yang kita belajar zoogeografi? Yaitu kita harus melihat pertama adalah faktor sejarah geologinya. Yaitu sejarah geologi kan ada lempengan bumi ya. Seperti kita ketahui kan di Indonesia ini ada daerah yang rawan gempa itu ya, misalnya atau gunung Merapi yang meletus itu ya. Itu seperti Jawa, Kalimantan, Sumatera sampai ke Maluku, itu termasuk daerah-daerah lempengan yang selalu bergerak aktif itu. Makanya kita disebut dengan ring fire. Ring fire itu lingkaran api gitu ya. Nah, beda dengan Kalimantan, mungkin dia lebih aman, lebih jauh dari lempengan bumi. Jadi dia jarang terjadinya gempa, karena di situ kita di Kalimantan juga nggak begitu banyak gunung api ya. Yang banyak gunung api justru ada di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi ya itu. Nah, kemudian jadi kesimpulannya adalah zoogeografi mamalia itu menunjukkan keanekaragaman yang tinggi dari pola penyebarannya dan kompleks. Nah, jadi karena kita ini emang terletak di khatulistiwa itu diapit oleh dua benua, itu benua Asia dan Australia ya. Makanya nanti kita dibagi sebaran mamalianya gitu ya. Nah, jadi di sini ini menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang sangat menarik untuk studi biogeografi secara global. Ya, jadi sejauh ini mungkin ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan. Silahkan, siapa yang ada pertanyaan, angkat tangannya. Oke, mungkin saya akan bertanya Pak tentang mengenai persebaran mamalia di bumi. Nah, di sini pertanyaannya Pak, kan kita mempunyai jenis flora dan fauna di seluruh Indonesia, terutama di Indonesia gitu Pak kan. Jadi di sini kan ada beberapa pulau, termasuk Sumatera. Saya sendiri orang Sumatera, dan ada jenis satwa yang tidak ada di tempat lain Pak. Dan ini apa yang mempengaruhi sebenarnya Pak? Yang kedua, ada jenis mamalia di Papua, misal burung cendrawasih, tidak ada kehidupannya di Sumatera, sedangkan dia tidak melewati daratan, dia kan terbang Pak. Jadi apa yang mempengaruhi itu sebenarnya Pak? Apakah dari jenis fauna, ada predator lain yang memangsa dia, atau memang jenis floranya yang dia sukai Pak? Bisa dijelaskan? Oke. Nah, terima kasih ya, pertanyaannya menarik ya. Jadi memang di Indonesia ini kan tadi dikatakan kita ini diapit oleh dua benua ya. Jadi benua ini dulu kan nyatu gitu ya, nyatu itu lupa saya namanya. Jadi ada benua Asia dan benua Australia. Nah, jadi dulu kan itu yang Indonesia Timur ini masuk benua Australia aja. Kalau yang ini Sundaland namanya barat. Jadi hewan-hewan yang ada di Sundaland itu memang tidak dijumpai di Indonesia bagian timur, karena itu masuk wilayah Australia. Nah, jadi itu ada pemisahnya, karena dulu waktu masih nyatu kan, nah itu dipisahkan oleh laut dalam. Nah, itu ditemukan oleh yang namanya peneliti dari Alfred Russel Wallace dan Weber ya. Jadi Weber itu melihat memang di Sulawesi atau di Papua itu tidak ditemukan harimau, orangutan. Ya, nah, kemudian juga burung juga begitu ya, nggak ada sini. Jadi dia itu mungkin pengaruh dari evolusinya gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan perbedaan antara sebaran mamalia yang ada di Indonesia. Jadi itu yang dikenal. Jadi yang dikenal dengan Sundaland sama Sahul. Nah, Sahul ini, paparan Sahul ini yang masuk ke Australia gitu ya. Jadi itu perbedaannya.
Bukan karena dia apa, mungkin juga jadi itu apa, memang agak beda ya kalau di apa Indonesia Barat tuh lebih banyak apa hutan tropis ya. Kalau di Ya. sini kan lebih apa savana atau Ya, bagaimana benar, ya, ya. lebih mirip dengan Australia. Itulah satu faktor penyebabnya mereka berbeda. Ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Yang di depan, yang tanya apa aja. Jadi tadi kita tentang mengetahui geografi sebaran dari fauna flora, tapi kita kini khusus membahas tentang mamalia ya. Faunanya juga memang floranya juga ada berbeda juga itu. Jadi kita lanjut ya. Nah, sekarang kita membahas tentang persebaran fauna mamalia yang ada di Indonesia. Nah, seperti kita ketahui, Indonesia ini ternyata memiliki keanekaragaman fauna mamalia yang sangat tinggi, yaitu karena dipengaruhi faktor geografisnya itu ya. Dan sebagai negara kepulauan yang terletak di antara dua benua, dua samudra, sehingga menjadikan beberapa zona-zona geografinya itu karena benua. Kita kan tetap benua apa namanya? Australia, Asia, terus Samudra India dan Pasifik ya. Pasifik. Nah, sekarang kita dibagi-bagi lagi atau ada namanya zona Asiatik atau Asia, kemudian zona peralihan, nah itu yang tadi kita bahas tentang Walasi ya, atau garis Walasi line ya. Kemudian juga ada zona Australia. Nah, ini zona Australia yang disebut dengan paparan Sahul. Nah, jadi di zona Asiatik ini meliputi wilayah Indonesia bagian barat, yaitu apa namanya Bali, Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Asia Indochina ya, Indochina mainland Asia gitu ya. Nah, sedangkan di zona timur itu biasanya itu ya di zona barat nih itu memiliki ciri khas yang mirip dengan fauna yang ada di Asia daratan, terutama di Asia Tenggara. Seperti kita ketahui kalau harimau juga ada di Malaysia ya, di semenanjung Malaysia, juga ada di India itu, jadi pengaruh daratan benua Asia. Nah, kemudian contohnya itu sedangkan zona peralihan itu antara sebenarnya kan ada itu Sulawesi itu termasuk zona peralihan tuh, Sulawesi, Maluku sama Nusa Tenggara ya, Nusa Tenggara Timur itu peralihan. Nah, zona timurnya ini Papua sampai ke Australia. Nah, jadi ada 3 zona yang kita punya di Indonesia. Nah, ini yang disebut dengan zona peralihan itu zona yang terletak di bagian tengah, itu Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Nah, fauna itu merupakan campuran antara Australia dan Asia ya. Kalau yang di Sulawesi apa itu yang endemik yang menarik di satuannya itu? Oke, di Sulawesi itu Pak, yang endemik satwanya itu ada sejenis monyet, dia identik kemerahan itu di bagian mulut ya, kalau nggak salah itu Pak. Itu namanya saya kurang tahu juga Pak, lupa saya, atau seingat saya itu berau gitu Pak. Mungkin itu Pak yang endemik di sana. Oke. Ada beberapa spesies primata ya atau monyet. Itu kalau nggak salah ada 7 spesies itu, tapi itu juga masih belum diketahui apakah dia itu berasal dari Sundaland atau karena situ kan itu lebih mirip dengan makaka nemestrina ya, beruk ya, karena ekornya pendek itu ya. Jadi itu dia bilang itu ada yang mengatakan dia dari Kalimantan nyebrang tuh, kemudian dia berevolusi, beradaptasi dan membentuk jenis-jenis yang berbeda dengan Sumatera. Ternyata kalau di Sulawesi itu ada spesies yang namanya anoa, kenal ya? Anoa itu memang benar endemik. Terus juga ada kuskus itu yang tentang seperti musang gitu ya. Nah, kalau untuk burungnya itu burung maleo. Nah, itu yang ada, itu perbedaannya. Nah, jadi itu jadi peralihan antara Asia dengan Australia. Kalau anoa itu kan memang peralihan ya, itu tuh sejenis buffalo atau kerbau gitu ya, tapi dia kerdil. Nah, itu jadi dia peralihan antara Asia dengan Australia. Australia itu memang hewannya mamalianya kecil, nggak ada yang besar-besar ya. Nah, kalau yang besar di barat kan ada gajah ya, ada besar, badak gitu ya. Nah, kemudian kalau contohnya itu ada babi rusa ya, babi rusa itu memang di Indonesia ada ya di barat, tapi dia nggak ada ini. Kalau babi rusa kan ada taring gitu ya. Nah, itu babi rusa. Nah, juga ada komodo. Komodo itu kan agak mirip ya dengan biawak ya, biawak atau buaya itu, cuman dia lebih
lebih mendekati apa namanya jenis-jenis satwa purba lah gitu ya. Nah, itu. Kemudian dari zona Australia itu meliputi wilayah Indonesia bagian timur, terutama di Papua dan pulau-pulau kecilnya. Nah di situ kan di Papua tuh emang ada kanguru, cuman kangurunya emang lebih beda dengan di Australia, dia lebih kecil ya. Tapi kanguru itu kan mamalia yang mempunyai kantung ya untuk tempat dia melahirkan. Nah ini contohnya itu kanguru, kuskus dan walabi. Walabi itu kayak apa, koala ya, yang malas itu ya, apa yang sering dibikin boneka itu apa nih, koala ya, ketahui ya. Nah ini ya sebarannya. Oke, selanjutnya ya tadi kita telah membahas tentang sebaran fauna mamalia ya. Nah di sini ternyata fauna mamalia itu ada garis pemisah. Ya, garis pemisah itu yang disebut dengan Indonesia Barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Nah di Indonesia bagian barat ini disebut dengan paparan Sunda gitu, karena dia gabung dengan Asia ya, benua Asia. Nah jadi ini kalau Walase itu ini yang disebut dengan garis Walase itu ini ya. Nah ini dipisahkan oleh laut dalam ini. Ini lautnya sampai 3.000 sampai 5.000 meter di dalamnya. Kalau ini kan lautnya dangkal-dangkal semua ini. Paling sekitar 100-an meter gitu, 200-100 meter. Nah ini memisahnya kan ini. Nah di sini juga lebih dipisahkan lagi. Ini lebih dalam lagi lautnya nih. Jadi ini peralihan ini antara ini dengan yang ini, timur Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Nah yang di sini yang disebut dengan garis Weber. Weber ini nggak salah orang Jerman ya, dia menemukan garis itu. Karena Walase itu dia pertama kali dia melihat dari kupu-kupu itu, kupu-kupunya kok beda gitu yang di situ. Kemudian dia amati ternyata banyak yang berbeda. Makanya disebut itu di sinilah pemisahannya di sini. Nah, kok Sulawesi dengan ini? Nah, dia yang menemukan jenis-jenis yang antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur ya. Nah ini ya. Kemudian nah jadi di sini ini yang menarik ini ya, pola kenapa terjadinya benua gitu ya. Benua itu dulu di dunia itu kan satu gitu benuanya. Kemudian pecah gitu, ada Eropa, ada Amerika, ada Asia, ada juga Afrika, juga ada Australia ya. Nah, jadi di sini dulu secara geologi benua Asia ini dulu Pulau Papua itu bergabung dengan benua Australia. Nah, jadi kelihatan kan? Nah, makanya dia kemudian dipecah itu dengan nama Ugasiusifum. Itu terjadi 12 juta tahun lalu. Benua tersebut merupakan landasan dari benua Australia yang dibentuk dari kurang lebih 2 juta tahun lalu. Ini kalau kita belajar geologi atau paleontologi ada ini ya. Ada yang ambil paleontologi, geologi? Pengen deh. Tapi nggak sempat. Ya. Semester ini ada paleontologi? Tidak, itu bentrok. Hah? Bentrok. Nggak ada. Oh kemarin ya. Iya. Iya. Itu yang menarik tuh, kalau di paleontologi sama geologi itu dijelaskan itu. Jadi benua Australia membentuk superbenua yang dinamakan superbenua Gondwana. Nah, Gondwana ini jadi pecah gitu aja. Jadi kan ini pertama ini ke sini, yang kemudian ini ke bawah, tarik ke bawah, ke atas. Nah, kemudian ini pecah lagi jadi Asia, ini jadi Australia. Nah, ini ada yang jadi Eropa, jadi Afrika, jadi Amerika Latin. Jadi Amerika Latin. Nah, selanjutnya jadi ini makanya Papua, selanjutnya mamalia Papua pindah ke benua Australia, demikian pula sebaliknya. Ini menimbulkan berbagai macam spesies yang hidup di berbagai area dalam ekosistem. Nah, ekosistemnya juga karena di situ saya nggak tahu di Papua ada nggak ekosistem rawa gambut kayak di Kalimantan. Nggak ada ya. Nah, beda itu ekosistemnya. Oke. Ya, jadi sekarang ini jadi Indonesia ini emang dipengaruhi oleh Oriental itu yang Indochina ya, Asia. Sebenarnya merupakan akibat dari perubahan benua Laurasi. Nah, ini Laurasi ada lagi istilahnya nih. Mungkin Laurasi ini lebih dekat kepada Eropa gitu ya. Nah, superbenua ini muncul setelah pecahnya Rodinia, itu lebih kurang 1 miliar tahun yang lalu. Superbenua Laurasi ini kemudian pecah dan terpisah. Jadi itu dia tadi pecah-pecahan itu. Kayak
Jadi satu Gondwana, kemudian di sini bisa jadi Afrika, sini Asia, sini jadi Australia, sini jadi Australia, kemudian juga pindah lagi jadi Amerika. Nah, jadi akibatnya mamalia dari Eurasia dapat saling berpindah dalam wilayah kepulauan Indonesia dalam ekosistem berbeda. Makanya terbentuklah spesies-spesies baru. Nah, ini jadi prosesnya ya. Jadi ini yang kita pelajari geografi proses terjadinya sebaran karena pengaruh dari geologi dan evolusi dan juga evolusi ya. Nah, makanya terbentuk spesies-spesies baru. Spesies baru apa yang sekarang terbentuk ya? Sebenarnya bukan spesies baru, spesies yang baru ditemukan ya. Biasanya banyak tumbuhan-tumbuhan yang sekarang. Tumbuhan ya, ada yang terbentuk spesies baru ya. Biasanya yang renik-renik gitu ya. Serangga juga. Serangga ya, serangga juga ada. Serangga aja ada 2 juta spesies lebih ya. Iya itu. Juga mungkin kayak virus juga ya, virus baru, nah itu ya temuan ini. Nah ini karena bergerak terus ya. Mungkin nanti 50 tahun lagi ada lagi spesies baru lagi. Nah, kemarin juga saya cari spesies baru orang pendek tapi nggak ketemu. Ya kalau ketemu tuh wah hebat ya. Oke, jadi hari ini sampai di sini materi kuliah kita hari ini tentang kajian geografi mamalia di Indonesia. Saya berharap mungkin lebih lagi banyak lagi belajar ya tentang terutama tentang berkaitan dengan geologi, evolusi dan paleontologi karena ini ada kaitannya dengan materi kuliah hari ini. Nah, karena memang manusia juga berevolusi seperti itu ya, jadi manusia pertama sampai manusia modern gitu. Di paleontologi ada nanti itu, mulai dari Drodromea sampai Neanderthal sampai Homo sapiens gitu kan. Nah, itu ya. Begitu juga. Akibatnya itu akan karena perubahan-perubahan terus jadi timbul spesies baru. Karena awal kehidupan tuh ada yang mengatakan awal kehidupan tuh ada yang bilang dari plankton. Ada yang bilang dari plankton biru, ada bilang dari kalau dari agama Adam dan Hawa ya. Ya. Itu manusia, tapi kalau hewannya kan enggak. Tapi itu juga yang namanya teori Misling kayak gitu. Nah, makanya saya harap kalau orang pendek ini terbukti kita benar apa enggak gitu ya. Oke, kalau hari ini juga mungkin minggu depan kita akan melanjutkan lagi materi lain tentang mamalia ya. Ya, jadi kalau nggak ada, saya mohon izin untuk meninggalkan kelas ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian deskripsi singkat cuplikan proses pembelajaran, pengembangan, dan sistem penjaminan mutu program studi biologi S1 Fakultas Biologi dan Pertanian Universitas Nasional Jakarta. Semoga video ini dapat memberikan gambaran kinerja khusus dalam pembelajaran. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.